Info penting untuk pensiunan, akhirnya pemerintah atau Menkeu Sri Mulyani menetapkan 2 kategori penerima skema baru tunjangan pensiunan. Ini telah dirilis di dokumen resmi pemerintah yang mana ada 2 kategori penerima skema baru pensiunan. Benarkah pensiunan PNS akan mendapatkan pesangon hingga 1 miliar rupiah? Berikut kita ulas info selengkapnya pada pagi hari ini di Sabtu 24 Mei 2025. Sebelumnya ramai di media sosial dan grup WhatsApp isu bahwa pensiunan PNS akan mendapat pesangon besar mulai tahun ini, yang artinya mulai tahun 2025, yang mana ini tentu langsung menyita perhatian para pensiunan. Bagaimana tidak, banyak yang sudah berharap terkait dengan dana pensiun hingga 1 miliar rupiah. Berbagai program dan perencanaan pun telah disiapkan oleh pensiunan jika benar-benar mendapatkan dana segar ini. Tidak sedikit yang mengaku berharap, namun lebih banyak yang bertanya-tanya, benarkah informasi ini benar atau hanya sekedar isapan jempol belaka? Kali ini, berdasarkan data, jika merujuk pada dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2025 yang disusun oleh pemerintah pusat. Dokumen tersebut terdiri dari 352 halaman. Secara eksplisit menyebutkan rencana reformasi program pensiun ASN, namun dengan sasaran yang sangat spesifik. Jika dilihat pada halaman 93, disebutkan bahwa arah reformasi program pensiun akan terbagi ke dalam 2 kelompok besar. Yang mana 2 kelompok besar ini kita artikan sebagai 2 kategori penerima pensiun nantinya. Pertama, PNS existing. Siapakah PNS existing ini? PNS existing yakni adalah pegawai negeri sipil yang saat ini masih aktif bertugas. Nah, jadi kategori pertama itu yang akan menerima uang pensiun yang telah diumumkan berdasarkan dokumen ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal ini adalah PNS existing, pegawai negeri yang saat ini masih aktif bertugas. Kedua adalah ASN baru, termasuk P3K yang akan direkrut ke depan. Tidak disebutkan sama sekali bahwa skema pensiun untuk PNS yang sudah purna tugas atau pensiunan saat ini akan direformasi atau diubah ke sistem pesangon. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang belakangan ini beredar, belum ada regulasi, pernyataan resmi, atau dokumen pemerintah yang menyebutkan bahwa pensiunan saat ini akan menerima pesangon. Semua narasi tentang pesangon miliaran, bonus pensiun, atau gaji pensiun berubah sistem yang dikaitkan dengan pensiunan aktif saat ini adalah informasi yang belum dinyatakan kebenarannya. Bahkan Taspen sebagai lembaga yang bertanggung jawab menyalurkan dana pensiun ASN secara tegas menyampaikan klarifikasi melalui berbagai kanal resminya seperti Facebook, Twitter, maupun Instagram. Mereka menyatakan bahwa skema pembayaran pensiun tetap dilakukan secara bulanan dan hingga kini belum ada informasi resmi atau regulasi resmi dari pemerintah mengenai perubahan ke sistem pesangon. Dalam konteks literasi digital, situasi ini menjadi pelajaran penting. Banyak pihak tergoda menyebarkan informasi yang terdengar menyenangkan, seperti pesangon 1 miliar untuk pensiunan, padahal tidak disertai bukti atau dokumen valid. Kemudian, jika informasi seperti ini diterima mentah-mentah, tentu bukan hanya mengecewakan publik ketika tidak terrealisasi, tapi juga bisa menimbulkan keresahan dan kesalahpahaman di masyarakat.
terutama kalangan pensiunan yang rentan secara informasi. Maka dari itu, penting bagi masyarakat, khususnya pensiunan PNS dan ASN aktif, untuk memeriksa ulang sumber informasi, mengecek dokumen resmi, dan mengandalkan kanal terpercaya seperti situs pemerintah, Taspen, dan saluran kami ini. Lebih baik menerima fakta pahit yang berdasar daripada mimpi manis tanpa realisasi. Reformasi tunjangan pensiun memang akan terjadi. Namun saat ini yang menjadi fokus pemerintah adalah mengubah skema pensiun bagi pegawai aktif agar lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan tidak membebani APBN secara jangka panjang. Adapun para pensiunan tetap akan menerima haknya seperti biasa tanpa perubahan mekanisme, kecuali jika ada regulasi baru yang dikeluarkan secara resmi. Kepada para pensiunan penting untuk tidak hanya berharap, tetapi juga tetap proaktif dalam mencari informasi dari sumber valid. Jangan ragu untuk bertanya langsung ke lembaga seperti Taspen atau memanfaatkan layanan daring yang resmi. Jika menerima informasi yang terlalu indah untuk jadi kenyataan, sudah sepatutnya kita bertanya sumbernya dari mana dan apa buktinya. Dengan menyebarkan informasi yang benar, kita bukan hanya membantu diri sendiri, tapi juga menyelamatkan orang lain dari kabar palsu yang menyesatkan. Berdasarkan data yang kita himpun baru-baru ini ya terkait dengan skema pensiun ini, bagaimana kabar terbarunya? Apakah pemerintah telah siap merilis aturannya? Nah, ini tentu menjadi solusi juga untuk menjawab berita-berita yang hoax. Nah, reformasi pada skema pensiun ASN termasuk PNS memang diperlukan untuk mengurangi beban negara. Opsi yang paling dimungkinkan adalah fully funded. Skema fully funded yang didanai penuh adalah pensiun dibayar dari dana yang dikumpulkan oleh pemberi kerja dan peserta, yang selanjutnya diinvestasikan oleh lembaga pengelola untuk membayar manfaat pensiun. Menurut Astera, sudah saatnya ada peralihan pembayaran pensiun yang bersumber dari pengelolaan dana yang sudah diserahkan ASN, bukan APBN. Kebutuhan anggaran semakin tinggi seiring dengan penambahan jumlah pensiun. Pemerintah juga mencatat tingginya biaya operasional. DPR dan pemerintah sudah menyepakati Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Meski demikian, aturan turunan belum rampung seperti peraturan pemerintah. Maka dari itu, strategi ke depan masih mengacu pada undang-undang sebelumnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus bersabar menunggu aturan resmi dari pemerintah terkait dengan reformasi ASN ini. Apakah nanti akan mulai diberlakukan fully funded atau ditunda atau dibayarkan kepada hanya orang-orang tertentu saja.